Halo, apa kabar semua? Baik-baik saja kan? Aku doain kalian semua selalu diberi kesehatan. Sudah pada tahu hewan kukang belum? Pasti banyak yang nggak tahu kukang ya? Atau mungkin ada yang sudah tahu. Yang sudah tahu atau belum tahu, kalian tahu kebiasaan kukang apa aja? Sini aku beritahu ya. Mari kita mulai. Let's go. Kukang adalah primata nokturnal yang ditemukan di Asia Tenggara. Beberapa fakta dan kebiasaan kukang meliputi 1. Aktivitas malam. Kukang aktif pada malam hari dan tidur di siang hari. Mereka memiliki adaptasi fisik dan perilaku untuk berburu dan beraktivitas pada malam hari. 2. Diet herbivora. Kukang cenderung memakan daun, buah, dan bunga. Mereka memiliki perut besar dan kompleks yang membantu mencerna serat dalam makanan tanaman. 3. Pergerakan lambat. Kukang dikenal dengan gerakan lambat mereka. Mereka sering bergantung di ranting pohon dan bergerak dengan hati-hati untuk menghindari predator. 4. Menggunakan suara. Kukang menggunakan panggilan suara khas untuk berkomunikasi antara sesama mereka. Suara ini seringkali terdengar seperti tangisan bayi. 5. Kehidupan sosial. Meskipun cenderung soliter, kukang memiliki kehidupan sosial dalam batas-batas tertentu. Mereka dapat berbagi wilayah dengan individu lain dan terkadang berinteraksi secara damai. 6. Ancaman populasi. Beberapa spesies kukang saat ini terancam punah karena kehilangan habitat alami mereka, perburuan ilegal, dan perdagangan ilegal sebagai hewan peliharaan. 7. Perlindungan alami. Kukang sering menggunakan camouflage-nya untuk menyembunyikan diri dari predator. Warna bulu mereka seringkali menyerupai kulit kayu atau lumut, memberikan perlindungan tambahan. 8. Kelebihan jari. Kukang memiliki jari-jari yang panjang dan ramping, khususnya jari tengah mereka. Hal ini membantu mereka dalam menggapai daun atau buah di ranting-ranting tinggi. 9. Kukang tarsius. Tarsius adalah kelompok kukang yang sangat kecil dan memiliki mata yang besar. Mereka dikenal karena memiliki penglihatan yang sangat baik di malam hari. 10. Ketidaksukaan terhadap sinar matahari. Kukang rentan terhadap sinar matahari langsung. Oleh karena itu, mereka cenderung menghindari paparan sinar matahari dan lebih memilih untuk tinggal di lingkungan yang teduh. 11. Proses pemanggangan. Saat mereka merasa terancam, kukang dapat menunjukkan sikap menggonggong dengan membuka mulut dan menunjukkan gigi mereka. Namun, ini sering merupakan tindakan pertahanan terakhir. 12. Periode kehamilan panjang. Kukang memiliki masa kehamilan yang relatif panjang, biasanya sekitar 6 bulan hingga setahun. Setelah melahirkan, induk kukang sering membawa bayi di perutnya. 13. Pentingnya hutan hujan. Hutan hujan adalah habitat alami kukang, dan keberlanjutan ekosistem hutan hujan sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. 14. Pentingnya konservasi. Upaya konservasi sangat diperlukan untuk melindungi kukang dari ancaman seperti hilangnya habitat dan perburuan ilegal. Berbagai organisasi bekerja untuk melestarikan populasi kukang dan habitatnya. 15. Memanjat dengan kepala terbalik. Kukang terkenal karena kemampuannya memanjat pohon dengan kepala terbalik. Mereka dapat merentangkan tubuh mereka secara horizontal saat memanjat untuk mencapai ranting yang lebih tinggi. 16. Tingkah laku menyendiri. Meskipun kadang-kadang dapat ditemui dalam kelompok kecil, kukang cenderung bersifat menyendiri dan menjaga wilayah pribadinya. Mereka menggunakan kelenjar aroma di bagian tengah dada untuk menandai wilayah mereka. 17. Masa hidup yang panjang. Kukang memiliki masa hidup yang relatif panjang di antara primata, bisa mencapai 20 tahun atau lebih dalam lingkungan alaminya. 18. Kukang bayi. Bayi kukang, seperti banyak primata lainnya, sangat tergantung pada ibu mereka. Mereka biasanya tetap dekat dengan ibu dan mendapatkan nutrisi dari ASI selama beberapa bulan setelah kelahiran. 19. Adaptasi khusus untuk makanan. Kukang memiliki gigi-gigi yang cocok untuk mengunyah daun dan tumbuhan serat tinggi. Struktur gigi mereka mendukung diet herbivora mereka. 20. Perubahan warna bulu. Beberapa jenis kukang memiliki kemampuan mengubah warna bulu mereka.
Ini dapat berguna untuk penyesuaian terhadap lingkungan atau sebagai respons terhadap emosi tertentu. 21. Peran ekologi yang penting. Kukang memiliki peran ekologi yang signifikan sebagai hewan pemakan daun. Mereka membantu mengatur populasi serangga dan menjaga keseimbangan ekosistem hutan. 22. Reproduksi yang lambat. Kukang memiliki tingkat reproduksi yang rendah. Mereka umumnya hanya melahirkan satu anak pada satu waktu, dan interval reproduksi antar individu cukup panjang. 23. Penyesuaian terhadap lingkungan urban. Beberapa spesies kukang, seperti kukang berjambul, telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan urban. Mereka dapat ditemukan di taman kota dan bahkan di kebun-kebun penduduk. 24. Kukang dan bakteri bioluminescent. Beberapa jenis kukang, seperti kukang sloloris, memiliki kelenjar di siku mereka yang mengandung bakteri bioluminescent. Ini memberikan kemampuan kepada kukang untuk menghasilkan cahaya redup yang dapat berguna dalam komunikasi. 25. Predasi dan anakonda. Di beberapa wilayah, kukang rentan terhadap predasi oleh ular raksasa, seperti anakonda. Meskipun bukan pemangsa alami kukang, beberapa kasus telah dilaporkan di mana anakonda memangsa kukang. 26. Keunikan wajah. Setiap kukang memiliki pola warna dan tanda khas di wajahnya, seperti corak di sekitar mata dan hidung. Ini dapat membantu dalam identifikasi individu dan penelitian populasi. 27. Ancaman perdagangan ilegal. Kukang sering menjadi target perdagangan ilegal sebagai hewan peliharaan eksotis. Ini menyebabkan penurunan populasi dan perlu adanya upaya perlindungan lebih lanjut. 28. Kemampuan meraba dengan telapak tangan. Kukang memiliki telapak tangan yang fleksibel dan dapat meraba dengan sangat baik. Hal ini membantu mereka dalam mendeteksi makanan dan menjelajahi lingkungan sekitar. 29. Kelenjar beracun. Kukang sloloris memiliki kelenjar di siku mereka yang mengandung zat beracun. Mereka dapat menjilat zat ini dan menggosokkannya pada bulu mereka, memberikan lapisan beracun yang digunakan sebagai pertahanan. 30. Kesesuaian terhadap kehilangan ekor. Jika kehilangan ekor, kukang biasanya tidak dapat memperbarui atau menggantikannya. Meskipun demikian, mereka masih dapat berfungsi tanpa ekor dengan baik. 31. Panggilan suara khas. Suara tangisan bayi kukang bisa menjadi sangat keras dan khas. Panggilan ini digunakan untuk berkomunikasi dengan induk atau sesama kukang dalam lingkungan yang penuh suara. 32. Perubahan warna bulu saat stres. Beberapa jenis kukang dapat mengalami perubahan warna bulu saat menghadapi stres atau dalam situasi tertentu. Ini dapat mencakup pucat atau intensifikasi warna. 33. Kepekaan terhadap cahaya. Kukang memiliki mata yang besar dan sensitif terhadap cahaya. Mereka dapat menyesuaikan pupil mereka untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata, membantu mereka beradaptasi dengan perubahan kondisi pencahayaan di lingkungan. 34. Pentingnya kukang dalam mitologi lokal. Di beberapa budaya Asia Tenggara, kukang seringkali memiliki makna simbolis atau mitologis. Mereka dianggap sebagai makhluk yang memiliki kebijaksanaan atau sebagai pelindung hutan. 35. Perubahan gaya hidup sebagai respons. Beberapa spesies kukang dapat mengubah gaya hidup mereka sebagai respons terhadap perubahan lingkungan atau tekanan populasi, seperti bermigrasi ke wilayah dengan sumber makanan yang lebih baik. 36. Pola bulu yang unik. Setiap spesies kukang memiliki pola bulu yang unik, seringkali memberikan ciri khas yang membedakan satu spesies dari yang lain. 37. Komunikasi pada malam hari. Kukang menggunakan berbagai cara komunikasi pada malam hari, termasuk panggilan vokal, gerakan tubuh, dan bahkan cahaya bioluminescent pada beberapa jenis untuk berinteraksi dengan sesamanya. 38. Kukang berjemur. Meskipun kebanyakan kukang menyukai lingkungan teduh, beberapa jenis kukang dikenal berjemur di matahari pagi untuk mengatur suhu tubuh mereka. 39. Pola aktivitas selama musim kering dan basah. Kukang sering menyesuaikan pola aktivitas mereka dengan musim kering dan basah. Beberapa jenis kukang lebih aktif selama musim hujan ketika sumber makanan lebih melimpah. 40.
Kemampuan meluncur. Beberapa kukang, seperti kukang Sloloris, memiliki kemampuan meluncur dari satu cabang ke cabang lainnya menggunakan gerakan tubuh mereka yang lincah. 41. Kecepatan gerakan lidah. Kukang memiliki lidah yang panjang dan bisa bergerak cepat. Ini membantu mereka mencapai makanan yang tersembunyi di antara daun atau cabang. 42. Penyelamatan dan pemulihan. Beberapa organisasi konservasi bekerja keras untuk menyelamatkan dan memulihkan populasi kukang yang terancam. Upaya melibatkan perlindungan habitat, rehabilitasi individu yang terluka, dan pendidikan masyarakat. Selesai. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bye semua.